فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang ketiga ini saya ingin membacakan beberapa ayat Al-Quran, renungan untuk kita semua, di mana berbagi kebaikan dan menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pada ayat-ayat di surah Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang bertakwa di dalam surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga, kebun-kebun luas, dan mata air yang sangat mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima apa yang didatangkan untuk mereka dari Rabb mereka, berupa berbagai kenikmatan, kemuliaan, dan keutamaan. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Diterangkan bahwa keberadaan mereka di surga ini ada sebabnya, yaitu bahwa mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, adalah orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kemudian dari ihsan mereka, berbuat baik mereka, disebutkan dua hal. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini di malam hari sedikit tidurnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak untuk as-sa'il, orang yang meminta, perlu, dan mahrum, orang yang perlu, butuh, tetapi tidak meminta. Jadi untuk semua orang yang perlu ini, dia meminta maupun tidak meminta, pada harta itu ada hak terhadap mereka. Maka ini ayat-ayat indah sekali pada maknanya, pijakan-pijakan kehidupan bagi siapa yang menghendaki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa yang ingin tahu jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini kenikmatan di surga. Dan di surga itu banyak sekali dari kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan. Inilah yang harusnya selalu kita ingat. Karena ketika kita membaca Al-Quran, mendalami dari agama ini, membaca hadits-hadits Rasulullah SAW, banyak berlalu tentang penyebutan surga, penduduk surga, amalan penduduk surga, balasan yang diperoleh untuk penduduk surga, kenikmatan yang ada di dalamnya,
Sampai disebutkan rincian dari surga itu, makanannya, minumannya, penghuninya, bidadarinya, pepohonannya, sungai-sungainya, dan sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati-hati manusia. Kadang ada yang sama dari penamaan, tapi beda di dalam hakikat dan kelezatannya. Maka kalau kita membaca Al-Quran, itu membuat kita ingat kepada akhirat kita dan lebih termotivasi untuk bersiap menyambut kehidupan akhirat. Karena seluruh dari kita tidak ada yang hidup kekal di atas muka bumi ini. Ada ajal yang merupakan kepastian, ada hisab yang harus kita hadapi, dan rumah kita, kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Dan di akhirat itu ada dua golongan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Karena itulah selalu kita ingat dari sorga keindahannya supaya kita termotivasi untuk berjalan menuju kepada sorga Allah. Dan di sini untuk penduduk sorga ini diberi dengan sebuah sifat, innal muttaqina, sungguhnya orang yang bertakwa. Takwa ini adalah sebab kebaikan pada segala hal. Ya, karena itu di puasa yang kita jalani ini, itu juga untuk takwa. Sifatnya orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Jadi ujungnya adalah takwa di belakang ibadah ini. Sama dengan zakat, puasa, itu semuanya membawa seorang kepada ketakwaan, haji. Dan di sini dari sifat orang yang bertakwa, dia sholat malam, berdoa di waktu sahur, mengeluarkan hak pada hartanya, pada ayat-ayat yang sedang kita kaji di pertemuan ini. Iya. Maka ini adalah suatu hal yang indah yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian diperagung penyebutan sorga ini dan kenikmatan penduduk sorga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil berbagai kenikmatan, kemuliaan, kelezatan yang mereka dapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah untuk mereka. Kemudian disebutkan apa sebab mereka masuk ke dalam surga, dan ini yang penting untuk kita perhatikan di sini. Sebab kalau kita tidak memperhatikan sebabnya, itu artinya kita berangan-angan ingin mencapai buah, tetapi tidak pernah menanam pohonnya. Sudah menanam pohon, sudah berbuah, tapi dia tidak pernah memanjatnya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Iya, maka disebutkan dari sebabnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini dahulu ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu artinya orang yang melakukan ihsan. Iya, dan ihsan itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ihsan, paling baik amalannya. Dan ihsan di situ kata para ulama, kata Al-Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabah.
akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlasnya dan paling benarnya, paling tepatnya. Apa yang paling ikhlasnya? Beliau terangkan, maka khalisan lillah, apa yang dilakukan karena Allah. Dan beliau terangkan yang paling tepatnya adalah makana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ihsan itu juga kadang bermakna dia berbuat baik pada segala hal, pada perkara-perkara yang diperlukan untuk manusia. Ya, karena itu di dalam hadits Shaddad bin Aus di riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinud dibha." Apabila sungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kalau engkau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kalau engkau menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Iya. Maka diterangkan di situ untuk berbuat ihsan. Ya, kalau dia menyembelih sembelihan, diperintah agar supaya mengasah pisaunya dengan tajam. Dan ketika dia sembelih, dia buat hewan yang disembelih itu beristirahat. Ya, sehingga tidak sadar tiba-tiba sudah disembelih. Dan itu ihsan. Kepada hewan saja kita diperintah berlaku ihsan, apalagi kepada manusia. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang berada di atas puncak ihsan, dari tutur katanya, dari perbuatannya, dari akhlaknya, pembawaannya. Bahkan itu adalah akhlaknya para nabi dan para rasul. Karena itu kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam, ketika beliau di penjara, orang-orang di penjara itu, beliau bilang kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau Nabi Yusuf dari orang-orang yang berbuat ihsan, dari muhsin, berbuat baik. Ini di kondisi sempit ini, tetap muhsin, dermawan. Begitu beliau sudah keluar dari penjara, kemudian beliau menjadi seorang pembesar di Mesir. Saudara-saudaranya yang menzalimi beliau mendatanginya. Ya, Nabi Yusuf waktu itu tidak menampakkan, tidak memperkenalkan dirinya. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf. Tapi bersamaan dengan itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Maka itu Nabi Yusuf alaihissalam, di masa sempit, masa lapang, di masa suka, duka, tetap beliau adalah orang yang berbuat ihsan. Ini dari sebab pokok yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin menjadi penghuni surga, seorang peraih surga Allah, maka hendaknya dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di ayat-ayat yang saya bacakan tadi diterangkan ada dua jenis ihsan. Ada ihsan terkait kepada Allah, dan ada ihsan terkait dengan makhluk. Adapun ihsan kepada Allah dengan mempercantik ibadah kepadanya, memperbaik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu Nabi SAW ajarkan di belakang setiap sholat kita membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bersyukur kepada Engkau, selalu berzikir kepadamu, dan memperindah, membuat lebih ihsan, lebih bagus lagi ibadah kepada Engkau. Ya, dan ibadah kepada Allah itu ihsan kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Ya, ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di sini dalam bentuk sholat malam. Ya, jadi penghuni surga ini dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini di malam hari sedikit tidurnya, sedikit dia berbaring, jadi banyak dia sholat malam. Nah, ini sekarang ini alhamdulillah kita di bulan Ramadan. Ini dari amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini.
Jadi walaupun sekali dalam seumur hidup, dalam setahun kita mengerjakannya, kita pernah tergolong ke dalam orang yang sedikit di malam hari dia tidur. Ya, dia hidupkan dengan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari salah satu sifat penduduk surga. Ya, salah satu sifat penduduk surga. Kemudian dikatakan dari sifat yang lainnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Waktu sahur ini luar biasa ya, kita di bulan Ramadan. Biasanya di luar Ramadan kita tidak terlalu perhatikan waktu sahur. Ya, bahkan kadang sebagian dari umat Islam ada yang luput, terlambat sholat subuh. Okay. Dan kita di Ramadan ini dimuliakan oleh Allah, kita disyariatkan untuk makan sahur. Di waktu sahur kita boleh beristighfar. Dan istighfar di sini adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu amalan yang paling baiknya bagi seorang mukmin di waktu sahur adalah dia banyak beristighfar. Apalagi di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, hal min da'in fa'astajibalah, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirolah. Apakah aku akan kabulkan doanya? Apakah ada yang memohon, aku akan beri permohonannya. Apakah ada yang mohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka itu adalah kesempatan dan peluang untuk kita semua. Nah, ini dari kemenangan. Kemudian dijelaskan jenis ihsan yang kedua dalam bentuk berbuat baik kepada makhluk, yaitu berbagi di dalam harta, berbagi di dalam hartanya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang minta dan bagi orang yang sama kesusahan. Ya sama-sama meminta ya, cuman yang satu sa'il dia meminta, yang satu lagi dia perlu dibantu tapi dia tidak meminta. Kesusahan tapi dia tidak mau meminta kepada orang. Nah, ini tetap dibantu, berbuat baik. Dan hak pada harta itu ada dua. Ada hak yang wajib dan ada hak yang mustahab, yang disunnahkan. Jadi di harta kita memang akhirnya milik kita, di tangan kita. Tapi harta yang ada di tangan dan kita miliki ini, itu adalah titipan Allah kepada kita. Kalau kita tunaikan hak pada harta tersebut, kita berikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada harta itu, menjadilah harta itu milik kita di dunia dan di akhirat. Iya. Tapi kalau tidak ditunaikan pada haknya, maka harta itu akan menjadi ujian, akan dihisab. Karena itu orang-orang yang memiliki harta itu ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Akan ditanya pada setiap harta yang dia miliki, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu pertanyaan itu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka pada harta itu ada hak yang wajib. Nah, hak yang wajib inilah yang wajib untuk dikeluarkan. Dan berbicara tentang hak wajib pada harta itu banyak ya, di sudut fikihnya. Ada di kondisi ikhtiari, ada di kondisi ittirari. Ya, ada kewajiban pada zakat harta, dia keluarkan. Ada kewajiban pada zakat fitri, ada kewajiban dia mengeluarkan hartanya untuk menghilangkan musibah umum. Ada kewajiban dia pada hartanya untuk menyelamatkan orang dari kebinasaan, dari kematian. Ada kewajiban pada hartanya kalau memang negara perlu untuk dibantu menjaga stabilitas negeri dan menjaga kehidupan manusia. Ada sudut-sudut hak yang wajib.
Ada hal yang sifatnya mustahab. Iya, di dalam menyambung silaturahmi, dalam kekerabatan, di dalam berbuat baik kepada manusia, memperlancar urusan orang. Ya, termasuk dari hak wajib juga dia berinfak kepada anak dan istrinya, berinfak kepada siapa yang wajib untuk dia tanggung nafkahnya. Jadi ada kewajiban pada harta itu, hak-hak harus dijaga, dipelihara. Karena itu seorang mukmin itu dia hidupnya itu berbagi kebaikan, berbagi harta, dan pada semuanya akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Dan selalu bahwa berbagi hartanya itu bukan mengurangi harta yang berada di sisinya, tetapi justru itu menambah keberkahan untuknya, menjadi sebab kebaikan. Jadi dia di akhirat dibalas oleh Allah dengan surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang berlaku ihsan di dalam kehidupannya, sebagai modal kita semua untuk menjadi penduduk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di atas akhlak yang mulia ini dan menggolongkan kita semua kepada penduduk surga. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.